Salam sehat sahabat belajar semua ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Ya, kali ini jumpa kembali dalam pertemuan kita dalam pembelajaran mengumpulkan dan mengolah data. Nah, data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Nah, ada dua bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama, cara mengumpulkan data. Nah, dalam mengumpulkan data ada 4 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama dengan pencatatan langsung. Nah, jadi misalnya seorang wasit bulu tangkis mencatat skor pada suatu pertandingan. Nah, yang kedua melakukan wawancara. Contoh, siswa bertanya ukuran masing-masing sepatu temannya. Nah, yang ketiga melakukan penelitian. Misalnya, petugas polisi mengamati dan mencatat banyak kendaraan yang melintas. Nah, yang keempat, menyebarkan angket atau yang disebut juga kuesioner. Contohnya, guru menyebarkan angket kepada siswa untuk mengetahui hobi siswa-siswanya. Nah, jadi ada 4 cara untuk mengumpulkan data ya teman-teman. Baik, sebelum kita lanjut, klik subscribe dulu ya teman-teman, agar channelnya semakin berkembang dan like videonya. Nah, sekarang kita pelajari yang kedua, membaca data. Nah, yang pertama sekali, data itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Nanti akan kita pelajari membaca data dalam bentuk daftar. Nah, jadi datanya dalam bentuk daftar, misalnya kegemaran siswa. Nah, sepak bola, voli, renang, basket, ada data masing-masing. Nah, yang kedua membaca data dalam bentuk tabel. Nah, di sini sudah ada contohnya, tabel berat badan siswa. Frekuensinya itu maksudnya banyak siswa ya. Jadi misalnya 40 orang, 40 kg sebanyak 6 orang. Dan begitu data-data selanjutnya. Nah, yang ketiga, membaca data dalam bentuk diagram. Contohnya diagram batang. Nah, misalnya diagram batang data penjualan buku. Nah, data dalam bentuk diagram ini ada misalnya diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, nanti akan kita pelajari satu persatu. Baik, kita lanjut membaca data diagram gambar. Yang pertama, di sini sudah ada diagram gambar tingkat pendidikan dan jumlahnya berapa orang. Ada TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, di sini ada gambarnya. Satu gambar ini, satu gambar orang itu mewakili 200 orang. Jadi satu gambar ini masing-masing 200 orang. Kalau ada gambar setengah itu 100 orang. Nah, berikut data yang dapat diperoleh. Banyak siswa TK adalah, coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang penuh ya. Jadi 7 kali 200 itu 1400 tambah setengah. Setengah dari 200, 100. Jadi 1400 tambah 100 sama dengan 1500. Nah, lanjut yang kedua, banyak siswa SD. Ya, kita hitung berapa gambar? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 200 itu 1600 tambah 100 menjadi 1700 orang.
Oke, bagi yang ketiga, banyak siswa SMP 1, 2, 3, 4, 5 kali 200 itu 1000, ada yang setengah, jadi tambah 100 sama dengan 1100 orang. Yang SMA itu gambar orangnya ada 6, jadi 6 kali 200 orang sama dengan 1200 orang. Nah, kita lanjut membaca data pada diagram batang. Nah, di sini sudah ada diagram batang. Diagram batang nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Nah, berikut data yang diperoleh dari diagram batang tersebut. Contoh, siswa yang memperoleh nilai 6 itu sebanyak, nah, perhatikan, itu sebanyak 6 orang. Nah, siswa yang memperoleh nilai 7 sebanyak, perhatikan batangnya, itu sebanyak 5 orang. Siswa yang memperoleh nilai 8 sebanyak 8 orang, ya. Siswa yang memperoleh nilai 9 sebanyak 4 orang. Dan siswa yang memperoleh nilai 10 itu sebanyak 2 orang. Nah, jadi gampang saja teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjut ke diagram membaca data pada diagram baris, diagram garis ya. Oke, ini diagram garisnya, ini salah tulis ya. Pada diagram garis itu sumbu X umur, sumbu Y tinggi. Nah, berikut data yang dapat diperoleh. Pada umur 7 tahun, tinggi badannya 120 cm. Pada umur 8 tahun, tinggi badannya mencapai 130 cm. Pada umur 9 tahun, tinggi badannya 135 cm. Pada umur 10 tahun, tinggi badannya 145 cm. Dan pada umur 11 tahun, tinggi badannya mencapai 155 cm. Nah, demikian contoh dalam membaca data ya teman-teman. Nanti akan kita lanjut lagi dalam video berikutnya membaca data dalam diagram lingkaran. Karena diagram lingkaran nanti ada beberapa bentuk, jadi cara membacanya akan kita bahas dalam video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus ya teman-teman. Tekan subscribe, like, dan share videonya ke media-media sosial sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih.